Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawabi Kapsari, NIM 1905 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan mensimulasikan studi kasus jaringan di kantor desa Punjul. Yang pertama, deskripsi tentang kantor desa Punjul. Kantor desa adalah suatu tempat yang digunakan oleh pemerintah desa terkait untuk melaksanakan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang diproses antara lain ialah pembuatan surat keterangan tidak mampu, kartu tanda penduduk, kepengurusan kartu keluarga. Tidak hanya itu, pemerintah desa pun memproses surat pindah domisili dan lain-lain. Melihat aktivitas di kantor desa Punjul yang banyak memerlukan banyak waktu untuk melayani masyarakat yang datang ke sana, maka di kantor desa memerlukan media dan sarana yang tepat agar dapat mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang. Jaringan-jaringan komputer pada kantor desa, setiap komputer akan saling dihubungkan agar dalam proses pengiriman data tidak lagi secara manual menggunakan flash disk, melainkan menggunakan file sharing agar lebih cepat dan mudah. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan LAN dan wireless seperti gambar berikut. Jadi di sini ada 2 PC, 1 printer, switch yang dihubungkan dengan switch, ini adalah jaringan LAN, kemudian access point dan 3 laptop, 3 smartphone dihubungkan ke jaringan LAN menggunakan 2 router. Ini adalah rincian device yang digunakan, ada komputer, printer, switch, router, access point, laptop, dan smartphone. Untuk setting IP-nya menggunakan statik, tipe koneksinya ada LAN dan wireless. Kemudian kita langsung saja ke simulasinya. Ya, kita akan melakukan simulasi jaringan di balai desa dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini nanti akan ada 2 jaringan, yaitu jaringan LAN dan juga wireless. Kita akan buat yang LAN dulu. Di sini kita akan menggunakan 2 PC, dan juga 1 printer. Kemudian kita butuh switch, kita hubungkan dengan kabel, kita gunakan yang otomatis, kita hubungkan semuanya ke switch. Kemudian kita akan mengatur IP dari PC 0. Kita menggunakan 192.168.46, yaitu NIM saya. Kemudian kita gunakan 1 subnet masnya ini 192. Kemudian gateway-nya, karena di sini tadi ada 3, jadi gateway-nya kita gunakan yang 4. Ini 2. Gateway-nya sama. Untuk printernya, IP-nya 3. Gateway-nya sama 4. Kita coba ke mode simulasi. Filternya kita edit dulu. Kita hanya akan menggunakan ICMP saja. Yang selain ICMP kita hilangkan centangnya. Banyak banget.
Kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC0 ke PC1. Ya, jadi ini berhasil ya. Jadi PC0 ini bisa bertukar data dengan PC1 tanpa harus menggunakan flash disk atau memori apapun. Bisa menggunakan jaringan internet aja. Kemudian kita akan mencoba dari PC0 ke printer. Ini berhasil juga, jadi PC0 dan printer sudah terhubung. Kita kembali ke mode real time, kita akan membuat yang jaringan wireless. Sini kita butuh access point, kemudian laptop. Mana tadi laptopnya? Nggak ada. Kita gunakan 3 laptop lah. Kemudian smartphone 3 juga. Keliru. Di access point kita setting di port 1, SSID-nya kita ganti AP1. Autentikasinya kita disable aja, kita nggak pakai sandi untuk mempersingkat waktu. Untuk laptop 0 ini kita ganti dulu, kita off kan, kemudian kita copot, kita ganti yang NM1WAC. Ini untuk jaringan wireless. Maaf, ini belum di on kan. Kemudian kita setting IP-nya, kita ganti static. IP-nya menggunakan 245. Subnet masknya ini 128. Gateway-nya kita gunakan 254. Kemudian ini yang konfigurasi wirelessnya, SSID-nya kita ganti AP1. Kemudian laptop 1 ini kita ganti, matikan, kita ganti dulu. IP-nya menggunakan 246. SSID-nya kita ganti AP1. Untuk laptop 2 juga sama. Ini 247. Subnet masknya jangan lupa SSID-nya kita ganti AP1. Untuk smartphone, ini menggunakan 248. Subnet masknya gateway-nya sama semua ya, karena ini satu jaringan.
Ini 249. AP1 ini menggunakan 250. Ini tadi lupa barrelsnya belum diganti. Ini sudah terhubung semua. Kita coba ke mode simulasi. Kita akan mengirimkan dari laptop 0 ke laptop 1. Yang ini X, yang ini ada tandanya kayak gini karena tadi dia yang dikirimin, kemudian kembali ke access point, disebar lagi, yang lainnya X, yang ini berhasil, sudah successful. Kemudian kita coba dari smartphone 0 ke smartphone 2. Ya, ini berhasil. Kemudian kita coba dari laptop 0 ke smartphone 0. Sudah berhasil juga. Kita akan menggabungkan dua jaringan ini agar laptop yang di sini dan juga smartphone bisa mengirimkan data ke jaringan LAN atau ke printer. Jadi device yang ada di sini bisa melakukan printer tanpa harus menggunakan alat bantu lainnya. Kita membutuhkan switch, kita hubungkan ring. Ini untuk router 0, IP-nya yang fast ethernet 0 ini yang menghadap ke jaringan ini. Jadi IP-nya tadi 4, subnet busnya 192. Ini kita on kan. Kemudian yang serial 2 ini adalah yang menghubungkan ke router 1. Kita menggunakan 111146 NIM saya 1. Kita on kan. Kemudian yang router 1 sama fast ethernet 0 ini yang menghadap ke jaringan ini, ke jaringan wireless. IP-nya bener ya 254, subnet masknya 128. Untuk serial 2 ini yang ke router 0, yang menghadap router 0. IP-nya kita menggunakan 111462. Subnet masknya sudah kita on kan. Kemudian kita akan melakukan mengatur routing statik. Di sini networknya kita menggunakan
192.168.46.128, maksnya 255, 255, 255, 128. Kemudian next hubnya kita menggunakan 11462. Kemudian untuk router 1 networknya kita menggunakan 192.168.46 128. Oh my god, astagfirullahaladzim. Maksnya 255, 255, 255, 192. Next hubnya kita menggunakan 1111461. Kita coba, ini kok nggak bisa ya, ini belum on. Kita coba ke mode simulasi. Kita akan mengirimkan dari PC 0 ke laptop 0. Kok gagal ya? Kita coba lagi. Kita akan mengirimkan dari PC 0 ke laptop 0. Ini disebar semua ya oleh access point, tapi yang lainnya ini simbolnya X, yang ini beda sendiri. Kemudian dari laptop 0 dikembalikan. Kita abaikan yang ini. Dan ini berhasil kembali ke PC 0. Kita akan coba dari wireless ke LAN. Kok gagal? Kita coba lagi. Dikembalikan oleh PC 1. Kemudian sudah, ini berhasil. Jadi antara jaringan wireless dengan jaringan LAN bisa saling mengirimkan data atau dokumen tanpa harus menggunakan alat bantu seperti flash disk dan lainnya. Kita coba dari smartphone ke PC di jaringan LAN. Bisa diterima oleh PC, kemudian dikembalikan. Kemudian sudah kembali ke smartphone 0 lagi. Jadi ini
berhasil juga. Kita coba print, menyambungkan laptop di jaringan wireless dengan printer di jaringan LAN. Bisa ya diterima oleh printer. Kita next dulu. Kembali ke access point, kemudian disebar. Ya, ini berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.